Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem melalui kegiatan pengamatan. Kemudian mengemukakan kekayaan flora dan fauna di Indonesia dan menjelaskan penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Kemudian bandingkan dengan diri kalian ya. Kira-kira bagaimana ya karakteristik dari warna kulit, bentuk rambut, atau bentuk muka dari gambar dengan diri kalian? Pasti banyak perbedaannya ya. Nah, pertanyaannya, apakah setiap manusia yang memiliki ciri yang berbeda termasuk dalam jenis atau spesies yang berbeda pula? Nah, terus apa sih yang menyebabkan terbentuknya perbedaan dari ciri tersebut? Nah, jawabannya ada di video kali ini. Ya, kalian pasti sudah tahu ya bahwa tidak ada makhluk hidup yang sama persis di dunia ini sekalipun dalam satu jenis. Bahkan orang yang kembar identik pun pasti ada perbedaannya kan ya? Jadi perbedaan inilah yang menjadi dasar dari konsep keanekaragaman hayati. Nah, apa itu keanekaragaman hayati? Jadi, keanekaragaman hayati atau bisa kita sebut kehati atau biodiversitas merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Nah, sebenarnya keanekaragaman hayati ini terbentuk karena adanya keseragaman dan keberagaman sifat makhluk hidup. Secara garis besar, keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Kita bahas dulu untuk keanekaragaman gen ya. Kalian sudah tahu pastinya ya, gen itu merupakan suatu unit terkecil dalam kromosom yang berfungsi untuk mengatur pewarisan sifat pada suatu makhluk hidup. Nah, susunan gen inilah yang nantinya menentukan ciri dan sifat pada individu ya. Perlu diingat bahwa setiap individu itu memiliki susunan gen yang berbeda-beda. Nah, perbedaan dari susunan gen inilah yang nantinya akan menyebabkan keanekaragaman gen. Jadi dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman gen itu merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies diakibatkan karena adanya variasi gen. Sebagai contoh, misalkan kalau kita melihat bunga mawar ya, walaupun sama-sama nama ilmiahnya adalah Rosa hybrid, tapi kalau dilihat mahkota bunganya itu berbeda-beda warnanya ya. Ada yang warna merah, ada kuning, putih, pink ya. Kemudian kalau misalkan kalian melihat ada lalat buah ya, atau Drosophila melanogaster, itu kalau kalian lihat matanya itu berbeda ya, ada yang warna merah, ada yang warna putih, padahal masih dalam satu spesies. Contoh lain misalkan warna bulu dan bentuk pial pada ayam. Nah, untuk keanekaragaman hayati di tingkat gen ya pada tumbuhan itu biasanya disebut sebagai varietas. Contohnya kita temukan pada berbagai varietas padi ya, ada padi rojo lele, ada IR nampa dan lain sebagainya. Kemudian pada varietas mangga ya, ada mangga mana lagi, arum manis, mangga golek, seperti itu. Kemudian keanekaragaman hayati di tingkat gen pada hewan biasanya disebut sebagai ras ya. Kita bisa lihat pada ras anjing ya, dan juga ras kucing. Yang kedua yaitu keanekaragaman jenis ya. Jadi keanekaragaman tingkat jenis atau spesies ini menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama ya. Jadi sebenarnya keanekaragaman jenis itu lebih mudah diamati ya daripada keanekaragaman gen, karena adanya perbedaan antar spesies makhluk hidup dalam satu genus atau marga itu lebih mencolok ya daripada dalam satu spesies. Contoh keanekaragaman hayati di tingkat spesies, misalnya di tingkat genus ya, ada genus Panthera. Nah, perlu diingat genus itu adalah kata pertama pada penamaan nama ilmiah ya.
Jadi misalkan harimau itu nama ilmiahnya Panthera tigris, berarti untuk genusnya itu adalah Panthera ya. Nah, yang satu genus itu ada lagi ya, yaitu macan tutul dengan nama ilmiah Panthera pardus ya. Nah, walaupun keduanya sama-sama dalam genus Panthera, tetapi morfologi atau fisik dari kedua hewan tersebut berbeda ya. Jadi digolongkan dalam keanekaragaman tingkat spesies. Kemudian contoh lain misalkan ada keluarga kacang-kacangan ya. Contohnya misalkan ada kacang kapri, kacang kedelai, dan sebagainya. Contoh lain misalnya di famili yang sama ada famili Felidae, itu contohnya ada kucing, harimau, singa ya. Kemudian di famili Palmae itu ada kelapa, aren, palem ya, siwalan, lontar. Dan kemudian ada famili Gramineae, misalkan ada padi, jagung, ataupun rumput teki. Yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Nah, ekosistem sendiri ini merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau komponen biotik dengan lingkungannya ya, atau komponen abiotik. Nah, jadi sebenarnya komponen abiotik ini dalam suatu ekosistem akan mempengaruhi jenis-jenis dari komponen biotik yang hidup di dalamnya ya. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa keanekaragaman ekosistem itu terbentuk karena adanya keanekaragaman jenis dan keanekaragaman gen. Jadi bisa digambarkan ya, adanya suatu gen itu bisa menyebabkan keanekaragaman gen, kemudian keanekaragaman gen menyebabkan keanekaragaman jenis, dan nantinya akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Contohnya misalkan ada beberapa spesies Palmae seperti kelapa, siwalan, dan aren ya, yang berinteraksi dengan lingkungan abiotik yang berbeda sehingga terbentuklah ekosistem yang berbeda pula di antara ketiga spesies tersebut ya. Untuk kelapa misalkan itu ada di ekosistem pantai, kemudian siwalan itu di ekosistem savana, dan aren itu misalkan ya di ekosistem hutan basah. Nah, bagaimana dengan tingkat keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar kalian? Sekarang cobalah identifikasi keanekaragaman hayati di sekitar kalian melalui kegiatan berikut ini. Pertama, siapkan alat dan bahan ya, terutama alat tulis kalian. Kemudian, silakan datalah tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan rumah kalian. Kemudian, amati ciri-ciri serta kelompokkan hewan dan tumbuhan tersebut berdasarkan tingkat keanekaragaman hayatinya. Nah, ingat saat melakukan pengamatan, terapkanlah sikap hati-hati ya, agar tidak merusak tumbuhan dan hewan serta selalu menjaga kebersihan sebagai wujud kepedulian kalian terhadap lingkungan sekitar kalian. Kemudian tentukanlah ekosistem yang menjadi tempat hidup hewan dan tumbuhan tersebut ya. Nah, hasil pengamatan kalian silakan tulis dalam bentuk tabel dan buat laporan tertulisnya untuk dipresentasikan pekan depan. Nah, jika sudah melakukan pengamatan, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tumbuhan dan hewan apa saja yang menunjukkan keanekaragaman tingkat gen dan tingkat jenis? Kemudian yang kedua, apakah setiap ekosistem dihuni oleh jenis dan tumbuhan yang sama? Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, semangat bereksperimen dan salam biologi.